Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan hari ini kita insyaallah taala akan memulai kembali perjalanan kita dalam mempelajari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam serial kajian kita ini kita akan menjadikan kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala sebagai rujukan utama kita dalam mengkaji dan mendalami sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memasuki pembahasan lebih lanjut tentang sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi penting bagi kita semua untuk mengetahui dan memahami seperti apa latar belakang zaman, latar belakang historis, termasuk latar belakang geografis kawasan Jazirah Arab, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi dan rasul. Karena itu di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum pada bagian awal kita akan diajak untuk mengenal secara singkat letak geografis dan komunitas masyarakat apa saja yang pernah hadir atau yang hadir ketika itu di Jazirah Arab, khususnya menjelang diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai sebuah catatan kecil yang cukup penting, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah mengingatkan kepada kita tentang urgensi dan alasan kenapa kita harus mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, inna siratan nabawiyyah ala sahibiha as-salatu wassalam ibaratun fil haqiqati 'anir risalati allati hamalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-mujtama'il bashari. Jadi di sini beliau menegaskan bahwa sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sesungguhnya adalah merupakan perwujudan nyata dari risalah, dari agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat manusia. Jadi kalau kita ingin mengetahui seperti apa hakikat dari agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apa hakikat ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak punya cara untuk mengetahui itu selain dengan kita membaca, mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mempelajari sirah Nabi SAW kita akan melihat
bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang menyelamatkan kemanusiaan, berjuang mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya Islam. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang mengeluarkan umat manusia dari perbudakan dan penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh manusia. Nah, kita tidak bisa memahami ini dengan baik kecuali ketika kita belajar dan mengkaji sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga tidak bisa menghadirkan atau membayangkan seperti apa agungnya perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, kecuali ketika kita memahami latar belakang zaman di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus. Kita tidak bisa membayangkan betapa beratnya perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, kecuali ketika kita memahami seperti apa latar belakang masyarakat pada waktu itu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Nah, kira-kira gambaran sederhananya misalnya adalah seperti ini. Kalau kita melihat misalnya ada seseorang yang berhasil dalam kehidupannya, berhasil mungkin secara akademik, mungkin secara finansial, maka kita tidak akan bisa menghargai keberhasilan orang itu kecuali ketika kita mengetahui latar belakang orang itu sebelumnya seperti apa, latar belakang kehidupannya seperti apa. Maka ketika misalnya kita mengetahui bahwa si fulan ini adalah orang yang kaya, orang yang berlimpah harta, seorang konglomerat, ya, seorang pengusaha yang sukses. Tetapi kita tahu bahwa keberlimpahan harta itu memang sudah didukung oleh latar belakang keluarganya, bahwa mungkin orang tuanya memang sebelumnya adalah seorang pengusaha besar, orang tuanya adalah seorang pengusaha sukses, sehingga tidak heran, tidak aneh kalau kemudian sang anak mewarisi kekayaan orang tuanya. Maka tentu apresiasi kita terhadap orang seperti ini ya tentu tidak terlalu istimewa, karena memang kita akan mengatakan ya wajar saja dia menjadi orang yang berlimpah harta karena mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya. Tetapi kalau kita tahu misalnya bahwa si fulan berasal dari latar belakang keluarga yang miskin, berasal dari latar belakang masyarakat yang terbelakang misalnya, tidak memiliki fasilitas yang cukup untuk maju, tetapi dia berhasil mendobrak keterbatasan itu, maka tentu apresiasi kita kepada orang seperti ini jauh lebih besar, dan kita bisa lebih memahami seberapa besar keberhasilan orang itu ketika kita memahami bahwa perjuangan orang ini untuk sampai ke puncak adalah perjuangan yang tidak mudah. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Kenapa kita perlu mempelajari meskipun secara singkat apa latar belakang zaman, latar belakang masyarakat di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ketika itu. Ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, diangkat menjadi seorang Rasul pertama kali dalam masyarakat yang kita kenal dengan nama masyarakat Arab. Kata Arab atau Al-Arab itu sendiri di dalam bahasa Arab, makna bahasanya adalah As-Sahara wal Qifar. Jadi kata Al-Arab dalam bahasa Arab itu makna asalnya adalah padang Sahara yang luas, ya, atau padang pasir yang luas, atau biasa juga dimaknai sebagai al-ardu al-mujdiba allati la ma'a fiha wa la nabat, tanah yang gersang, tanah yang tandus, yang di situ tidak ada air dan tidak ada tumbuhan. Jadi kata Al-Arab itu makna asalnya seperti itu. Tetapi kemudian penggunaan kata Al-Arab ini mengalami transformasi sehingga sejak dahulu kata Al-Arab ini lalu digunakan untuk menyebut lokasi yang kita kenal sebagai lokasi yang memang dipenuhi dengan padang yang tandus, dipenuhi dengan padang pasir yang tandus, yang nyaris kita kesulitan menemukan air dan tumbuh-tumbuhan di sana. Sehingga kemudian kita mengenallah nama lokasi atau nama tempat itu sebagai Jaziratu Al-Arab, Jaziratu Al-Arab atau Jazirah Arab. Jadi kata Al-Arab sekali lagi dia bertransformasi digunakan sebagai nama tempat, nama lokasi itu. Lalu kemudian kata Al-Arab ini kemudian bertransformasi lagi untuk digunakan menyebut orang-orang yang menjadikan kawasan itu sebagai tempat tinggal mereka. Sehingga orang-orang yang tinggal di Jazirah Arab itu kita kenal sebagai Al-Arab atau orang-orang Arab. Ya, jadi orang-orang Arab, kalau ditanya orang-orang Arab itu siapa? Maka jawabannya adalah orang-orang yang menempati kawasan Jazirah Arab ini. Nah, jadi kira-kira itu penjelasan singkat tentang asal muasal istilah atau kata Al-Arab. Nah, secara geografis Jazirah Arab ini adalah sebuah kawasan yang kalau kita lihat perbatasannya secara geografis pada bagian barat, pada sisi barat, maka dia dibatasi oleh Laut Merah. Ya, mulai dari kawasan Laut Merah, sepanjang Laut Merah sampai ke Teluk Sinai, ya, ke Teluk Sinai atau ke kawasan Teluk Sinai ya. Kemudian pada bagian timur dia dibatasi oleh Teluk Arab dan beberapa kawasan yang terletak di bagian selatan Irak. Ya, jadi perbatasan bagian timur dari Jazirah Arab itu ada pada wilayah, pada area yang biasa kita kenal sebagai Teluk Arab. Kemudian perbatasan pada bagian selatan itu terletak pada Laut Arab, yang kemudian Laut Arab itu sendiri bersambung atau bertemu dengan Lautan Hindia, ya, Laut Hindia. Lalu kemudian pada bagian selatan kawasan Jazirah Arab ini dibatasi oleh Biladus Syam, ya, negara-negara Syam, dan sebagian kecil dari negara-negara yang berada di kawasan Irak. Nah, kira-kira itu gambaran sederhananya tentang perbatasan kawasan Arab atau Jazirah Arab, ya. Nah, sejak dahulu kawasan Jazirah Arab ini memiliki
posisi yang sangat strategis, ya, baik secara geografis ya maupun secara tabi'i. Ya, kita semua mengetahui bahwa secara internal kawasan Jazirah Arab ini diliputi dengan jaringan kawasan padang pasir yang sangat luas dari segala penjuru, dan itu menjadi kemudian salah satu faktor penting yang menyebabkan Jazirah Arab ini relatif aman dari serangan pihak-pihak asing yang ingin menguasai atau yang ingin menjajah Jazirah Arab. Ya. Karena itu penduduk Jazirah Arab pada waktu itu ya bisa dikatakan cenderung menjadi orang-orang yang merdeka. Ya. Ketika mereka tinggal di Jazirah Arab, mereka cenderung menjadi orang-orang yang merdeka yang tidak tunduk pada kekuasaan apapun kecuali pada kepala-kepala suku yang memimpin mereka, ya. Jadi sehingga kepala-kepala suku di kalangan orang Arab pada waktu itu ya bisa dikatakan kedudukannya sama atau setara dengan para raja atau para kaisar misalnya. Selanjutnya, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT, para ulama sejarah kemudian menggambarkan tentang orang-orang yang tinggal di kawasan Jazirah Arab itu ya, setelah dilihat ya, dan diteliti dengan seksama, maka para ahli sejarah kemudian menyimpulkan bahwa orang-orang yang tinggal di kawasan Jazirah Arab itu secara umum bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang dikenal sebagai Al-Arabu Al-Ba'idah. Al-Arab Al-Ba'idah. Ya, kira-kira Al-Arab Al-Ba'idah ini kalau dimaknai atau diterjemahkan kira-kira adalah orang-orang Arab kuno. Ya, jadi orang-orang Arab kuno, suku-suku Arab kuno yang kita nyaris tidak bisa menemukan rincian yang cukup untuk menjelaskan sejarah mereka secara detail. Dan beberapa di antara suku Arab kuno ini kemudian disinggung atau disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran, seperti bangsa Ad dan bangsa Thamud, ya, dan juga akan juga disebutkan, tidak disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran namanya, tetapi kisahnya disinggung di dalam Al-Quran dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel keluar dari Mesir untuk masuk ke wilayah Al-Quds, ke tanah suci Al-Quds, di mana di situ pada saat itu tinggal sebuah suku Arab yang disebut sebagai Al-Amlaq. Al-Amlaq yang di dalam tradisi Ahlul Kitab, ya, di dalam tradisi Israiliyat, ya, suku Al-Amlaq ini digambarkan secara berlebih-lebihan. Ya, disebutlah bahwa mereka ini ukurannya seperti raksasa dan macam-macam lah, ya, dongeng dan khurafat Israiliyat tentang itu. Jadi ini orang-orang Arab yang pertama atau komunitas Arab yang pertama yang disebutkan oleh para ahli sejarah Al-Arabu Al-Ba'idah, yaitu orang-orang Arab kuno. Kemudian yang kedua adalah yang suku Arab atau komunitas Arab yang disebut sebagai Al-Arabu Al-Aribah. Al-Arabu Al-Aribah. Siapa dia yang dimaksud sebagai Al-Arabu Al-Aribah ini? Kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, yang dimaksud sebagai
orang-orang Arab al-Aribah ini ya kira-kira kalau dimaknai dia adalah orang Arab tulen gitu ya, orang Arab tulen, orang Arab yang orisinil, yaitu al-Arab al-munhadira min sulbi Ya'rib bin Yashjib bin Qahtan, yaitu orang-orang Arab yang lahir yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Yashjib bin Qahtan, yang asal muasalnya itu adalah dari kawasan atau dari wilayah Yaman. Nah, kelompok ini kemudian dikenal dengan nama Al-Arab Al-Qahtaniyah. Jadi mereka dikenal sebagai orang-orang Arab Qahtaniyah atau Qahtan dari klan atau dari jalur Qahtan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga itu dikenal sebagai Al-Arab Al-Musta'ribah. Al-Arab Al-Musta'ribah. Jadi jenis orang Arab yang ketiga atau kelompok orang Arab yang ketiga ini ya bisa dikatakan ya bahwa dia adalah orang Arab yang tidak seorisinil Al-Arabul Al-Arib yang kita sebutkan tadi yang kedua. Jadi mereka ini adalah orang Arab, tetapi dia adalah orang Arab yang sudah diarabkan. Nah, kenapa diarabkan? Karena sebagian atau separuh dari darah keturunan mereka ini sebenarnya tidak berasal dari bangsa Arab. Nah, siapa yang dimaksud sebagai Al-Arab Al-Musta'ribah ini? Mereka adalah Al-Arabu Al-Munhadira min sulbi Ismail. Mereka adalah bangsa Arab yang lahir dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, nanti sebagaimana yang akan kita singgung juga, kita semua mengetahui bahwa Nabi Ismail alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam bisa dikatakan adalah pendatang. Ya, Nabi Ismail itu adalah pendatang di Jazirah Arab, yang kemudian Nabi Ismail alaihissalam kemudian menikah dengan seorang wanita dari kalangan suku Jurhum yang berasal dari Arab Qahtaniyah yang kita sebutkan sebelumnya. Ya, jadi bercampurnya darah keturunan Ismail dengan darah keturunan orang-orang Arab yang Al-Aribah tadi itulah yang kemudian melahirkan kelompok Arab yang ketiga, itu Al-Arab Al-Musta'ribah. Nah, kelompok Al-Arab Al-Musta'ribah ini di kemudian hari juga kemudian dikenal sebagai Al-Arab Al-Adnaniyah. Al-Arab Al-Adnaniyah ya. Jadi orang-orang Arab dari jalur Adnan. Adnan ini nanti adalah salah seorang keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Dan dari sinilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian lahir ya, dan kemudian diangkat menjadi seorang nabi dan rasul terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah gambaran ya tentang tiga jenis ya, tiga jenis bangsa Arab yang pernah tinggal di kawasan Jazirah Arab ya. Nah, nanti ini panjang sekali penjelasannya secara terperinci ya tentang suku-suku Arab yang kemudian lahir dari dari ketiga jenis suku Arab ini. Seperti yang tadi kita sudah jelaskan bahwa yang mungkin akan banyak bersinggungan dalam pembahasan sirah Nabi SAW itu adalah komunitas bangsa Arab yang kedua, yaitu Al-Arab Al-Aribah, yaitu orang-orang Arab yang
asalnya berasal dari Yaman, ya, mereka adalah orang-orang Arab yang bisa dikatakan orisinil, yang kemudian melakukan perjalanan, lalu kemudian ketika itu, pada saat itu Ismail yang masih bayi bersama dengan ibunya, yaitu ibunda Hajar, kemudian menemukan sumur Zam-Zam, menemukan air Zam-Zam, lalu kemudian rombongan dagang, ya, dari Yaman ini, dari suku Jurhum ini, kemudian melihat ada tanda-tanda kehidupan di situ, lalu kemudian mereka singgah dan meminta izin untuk tinggal di situ. Dan singkat cerita, seperti yang tadi kita singgung, terjadilah pernikahan, ya, hubungan perkawinan antara Ismail dengan suku Jurhum itu, yang kemudian melahirkan bangsa Arab yang ketiga. Nah, karena itu di sini Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah menjelaskan bahwa bangsa Arab atau jenis bangsa Arab, kelompok bangsa Arab yang ketiga, yaitu Al-Arab Al-Musta'ribah itu, fa aslu jaddihimul a'la huwa sayyiduna Ibrahim alaihissalam. Asal muasal nenek moyang mereka yang paling tinggi, nenek moyang mereka yang paling pertama itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang datang dari negeri Irak, Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu berhijrah meninggalkan kampung halamannya menuju sebuah kawasan yang dikenal dengan nama Haran. Kemudian dari situ beliau hijrah lagi ke Palestina. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menjadikan Palestina sebagai pusat dakwahnya, di mana kemudian selama beliau berada di Palestina, beliau melakukan berbagai perjalanan ke berbagai negeri yang ada di sekitar Palestina, termasuk beliau alaihissalam pernah datang ke Mesir. Dan ketika datang ke Mesir pada waktu itu, penguasa Mesir berusaha untuk melakukan satu muslihat, ya, untuk merebut dan mengambil istri Nabi Ibrahim, yaitu Sarah, ya, dan kisahnya sangat masyhur, ya, karena memang disebutkan bahwa penguasa Mesir pada waktu itu memang selalu akan mengincar dan merampas wanita cantik, meskipun wanita itu adalah istri orang lain. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Sarah. Bukan hanya itu, bahkan kemudian penguasa Mesir pada waktu itu bahkan menghadiahkan seorang perempuan untuk berkhidmat, ya, kepada Sarah. Perempuan itu yang kemudian kita kenal sebagai Hajar, ya, yang di kemudian hari menjadi istri, ya, dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan setelah peristiwa itu, ya, yang dialami oleh Ibrahim dengan penguasa Mesir itu, maka Ibrahim alaihissalam pun pulang kembali ke Palestina, ya, membawa istrinya Hajar dan juga membawa Sarah yang dihadiahkan oleh raja atau penguasa Mesir itu. Dan singkat cerita, kita kemudian mengetahui bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada Nabi Ibrahim melalui istrinya yang baru, yaitu Hajar. Allah mengaruniakan kepada beliau seorang putra laki-laki yang bernama Ismail. Kehadiran Ismail membuat Sarah merasa cemburu, ya, situasi yang kemudian menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam harus membawa Hajar bersama dengan bayi kecilnya Ismail itu untuk meninggalkan Palestina. Dan tentu dengan petunjuk panduan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim kemudian membawa Hajar dan Ismail
masuk ke wilayah Jazirah Arab, masuk ke wilayah Hijaz, lalu kemudian persiskan tempatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah lembah yang sunyi, yang sepi, di lembah yang kerontang, di lembah yang tidak ada tanaman. Tetapi Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istrinya dan bayi kecilnya di tempat itu, karena di tempat itu ada Baitullah, Al-Haram yang kemudian kita kenal sebagai Al-Ka'bah, ya, sebagai Baitullah Al-Haram. Nah, ini menunjukkan, kata sebagian ulama, bahwa sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam sebenarnya Baitullah Al-Haram itu sudah ada. Ya, sudah ada. Tetapi karena perjalanan zaman, perjalanan waktu, ya, terjadi banjir bandang yang luar biasa, sehingga kemudian posisi, ya, bangunan Baitullah Al-Haram itu kemudian tenggelam masuk ke dalam tanah atau masuk ke dalam bumi. Nah, singkat cerita, kemudian Nabi Ibrahim menempatkan istri dan bayi kecilnya Ismail di lokasi itu, ya, tepat di atas lokasi Masjidil Haram, tepat di atas lokasi Baitullah Al-Haram, tepat di atas lokasi Ka'bah, ya, dan tidak jauh dari lokasi Zamzam, tidak jauh dari lokasi di mana nanti Allah SWT akan mengeluarkan air Zamzam. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa pada saat itu di Mekah tidak ada seorang pun manusia yang hidup, dan bukan hanya tidak ada manusia yang hidup, tetapi juga tidak ada satupun sumber air di sana. Maka Nabi Ibrahim pun meninggalkan untuk keluarga kecilnya itu sekantong kulit, ya, sekantong kulit yang berisi kurma dan juga sekantong yang berisi air. Kita bisa bayangkan, ya, bahwa bekal yang dititipkan atau bekal yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk istri dan bayi kecilnya hanya sekantong kurma dan sekantong air. Lalu setelah itu Nabi Ibrahim pulang kembali ke Palestina, dan kita semua tahu bagaimana kisah perpisahan yang sangat luar biasa antara Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dengan istrinya, ya, dengan Hajar, ya, dan bayi kecilnya Ismail. Sebuah perpisahan yang menggambarkan tentang bagaimana kekuatan keyakinan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang kita semua yakin bahwa kita hampir bisa dipastikan, ya, belum tentu bisa melewati ujian seberat ujian yang dijalani atau yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Belum tentu kita bisa melewati ujian yang dilewati oleh seorang wanita mulia seperti Hajar, ya, seorang wanita salehah yang membulatkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam episode perpisahan itu, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan lembah Mekah, Hajar mengejar dan mengikuti sang suami dari belakang, ya. Dan kemudian setelah itu di ujung perpisahan, Hajar hanya bertanya satu hal. Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihada, wahai suamiku, wahai Ibrahim, apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di lembah yang sunyi ini? Maka pada saat mendengarkan pertanyaan itu, Ibrahim pun menengok dan mengatakan bahwa ya, betul sekali Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan saya untuk meninggalkan itu.
meninggalkan kalian di lembah ini. Maka begitu Hajar mendengarkan jawaban itu, seketika itu selesailah semua kegalauannya, selesailah semua kekhawatirannya. Maka dia mengatakan perkataannya yang sangat fenomenal. Beliau mengatakan, "Idzan lan yudayyi'ana Allah." Kalau begitu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami. Ya, ini jawaban yang sangat luar biasa, ya. Jamaah sekalian, ini adalah jawaban yang sangat luar biasa. Jawaban yang hanya bisa keluar, hanya bisa diucapkan oleh seorang hamba yang yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua tahu bahwa sekantong kurma itu, sekantong air itu hanya butuh beberapa hari saja untuk kemudian habis, untuk kemudian tidak meninggalkan bekasnya. Dan disitulah kemudian Hajar dengan penuh keyakinan yang bulat kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala memulai ikhtiarnya, memulai usahanya untuk mengejar pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu. Beliau berlari-lari ke puncak, ya, bukit Safa untuk melihat apakah ada manusia, apakah ada sumber makanan, sumber minuman. Kemudian ternyata tidak ada. Kemudian dia turun, kemudian berlari lagi naik ke Bukit Marwah untuk melakukan atau untuk mencari hal yang sama, tapi dia tidak menemukan. Itulah yang terjadi sebanyak 7 kali. Lalu kemudian setelah itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah menghadirkan pertolongannya, ya, dengan terpancarnya sumber Zam-Zam yang kemudian menjadi sumber kehidupan baru bagi seorang Hajar dan putranya Ismail. Nah, pada titik itulah, ya, atau tidak lama setelah itu, seperti yang kita singgung sebelumnya, kemudian melintaslah, ya, satu rombongan suku bangsa Arab dari Yaman yang dikenal sebagai suku Jurhum. Ya, dalam kisah yang cukup panjang, suku Jurhum ini dalam perjalanannya melihat ada burung yang mengitari kawasan di mana Hajar bersama dengan putranya berada. Dan itu menjadi satu tanda kalau mereka melihat ada burung yang melintas atau yang berputar-putar di suatu kawasan, satu wilayah, maka mereka bisa memastikan bahwa di kawasan itu ada kehidupan, di kawasan itu ada sumber air, ada sumber mata air. Maka mereka memutuskan untuk singgah, beristirahat di situ, kemudian meminta izin kepada ibunda Ismail untuk mengambil air. Lalu kemudian setelah itu mereka memutuskan untuk tinggal di kawasan itu. Mereka minta izin kepada ibunda Ismail untuk tinggal di sana. Ya. Dalam proses keberadaan Hajar dan Ismail di lembah itu, para ulama menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam masa itu beliau, ya, sekali-sekala melakukan perjalanan ke Mekah, perjalanan dari Palestina ke Mekah untuk menemui dan memeriksa keluarga yang beliau tinggalkan di situ. Hanya saja para ulama mengatakan kita tidak memiliki informasi yang valid tentang seberapa banyak atau seberapa kali Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan perjalanan itu. Hanya saja yang tercatat dalam sumber-sumber yang bisa dipercaya, kata Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, setidaknya ada 4 kali Nabi Ibrahim, ya, alaihissalam melakukan perjalanan ke Mekah untuk menemui keluarga kecil yang dia tinggalkan. Nah, salah satunya adalah
kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya Ismail. Lalu kemudian beliau ya dengan tanpa ragu menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, di dalam surah As-Saffat ayat 103 sampai 107, Allah Subhanahu wa taala menceritakan falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika keduanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menggambarkan bahwa baik sang ayah yaitu Ibrahim maupun putranya yaitu Ismail memasrahkan seluruh ya, kehidupan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebuah keluarga yang hebat. Sebuah keluarga yang hebat luar biasa. Ya, ketika keduanya berpasrah menyerahkan diri kepada Allah, lalu kemudian Ibrahim meletakkan anaknya ya untuk disembelih, membaringkan anaknya untuk disembelih. Lalu setelah itu wanadainahu ayya Ibrahim. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Engkau telah membenarkan wahyu yang diberikan kepadamu. Maksudnya engkau telah membuktikan dengan sebenar-benarnya bahwa engkau tunduk patuh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang datang dalam mimpi itu. Ya, dan mimpi para nabi itu adalah wahyu karena wahyu itu datang kepada para nabi salah satunya melalui jalur mimpi. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya seperti itulah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini tidak lain adalah sebuah ujian yang sangat nyata, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, khususnya para nabi dan rasul, ya, ujian-ujian mereka juga ujian-ujian yang spesial, ujian-ujian yang berbeda dengan ujian-ujian yang didapatkan oleh orang-orang biasa seperti kita. Ya. Nah, kisah penyembelihan Ibrahim ini setidaknya mewakili satu perjalanan, ya, perjalanan Ibrahim ya menemui keluarga kecilnya sebelum Ismail tumbuh menjadi seorang pemuda dewasa. Jadi ini sudah satu perjalanan. Nah, 3 perjalanan berikutnya adalah 3 perjalanan yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas. Yang singkatnya adalah bahwa ketika Nabi Ismail tumbuh menjadi seorang pemuda, lalu dia mulai mempelajari bahasa Arab dari suku Jurhum, ya, dan orang-orang suku Jurhum mulai merasa kagum kepada sosok pemuda Ismail, sehingga kemudian mereka memutuskan untuk menikahkan Ismail dengan seorang wanita dari kalangan suku Jurhum, ya, dan tampaknya setelah pernikahan itu Nabi Ibrahim pun datang menemui Ismail, dan dalam kisah itu disebutkan bahwa ketika Nabi Ibrahim datang menemui Ismail, pada saat itu Ismail tidak sedang berada di rumah, sehingga Ibrahim hanya sempat bertemu dengan istri Ismail. Nah, disitulah kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada sang menantu, bagaimana kehidupan kalian, bagaimana kondisi kehidupan kalian. Nah, ternyata sang menantu ini justru mengeluh kepada Nabi Ibrahim,
menggambarkan ya betapa sulitnya, betapa hidupnya kehidupan kami. Maka setelah mendengarkan keluh kesah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menitipkan pesan kepada menantunya, tolong sampaikan kepada Ismail kalau dia pulang, sampaikan kepada dia an yughayyira atabata babihi, sampaikan kepada dia agar dia segera mengganti palang pintu rumahnya. Nah, ketika pesan itu sampai kepada Ismail faham apa maksud dibalik pesan ayahnya. Yang dimaksud dengan palang pintu rumah tidak lain adalah istrinya yang mengeluh tadi itu. Maka Nabi Ismail pun menceraikan istrinya, lalu tidak lama setelah itu beliau menikahi seorang wanita lain dari suku Jurhum yang disebutkan dalam sejarah itu adalah putra dari Mudad bin Amr yang merupakan pembesar atau kepala suku dari suku Jurhum itu sendiri. Setelah pernikahan itu, Nabi Ibrahim alaihissalam datang untuk ketiga kalinya untuk menemui Ismail, dan lagi-lagi dalam perjalanan itu Nabi Ibrahim tidak bisa bertemu dengan Ismail karena Ismail tidak di rumah. Dan seperti yang pertama, Nabi Ismail atau Nabi Ibrahim menanyakan keadaan mereka kepada sang menantu yang baru, dan ternyata sang menantu ini menjawab dengan penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri apa yang Allah karuniakan, ya, bersyukur atas apa yang ada. Maka melihat hal itu, pada saat pamit meninggalkan rumah Ismail, Nabi Ibrahim pun berpesan kepada sang menantu, sampaikan kepada suamimu Ismail an yuthbita atau an yuthabbita atabata babihi, sampaikan kepada dia agar dia mempertahankan palang pintu rumahnya. Dan Ismail faham bahwa yang kali ini ayahnya memerintahkan kepada dia untuk mempertahankan istrinya. Lalu kedatangan Nabi Ibrahim yang keempat, ya, adalah kedatangan yang kemudian berujung dengan usaha mereka berdua untuk kemudian membangun Ka'bah, ya, membangun kembali Baitullah. Pada saat itu, ketika Ibrahim tiba di Mekah, ya, dia mendapati Ismail sedang meraut anak panahnya, ya, meraut anak panahnya tidak jauh dari lokasi sumur Zam-Zam. Ketika Ismail melihat ayahnya datang, maka dia berdiri, ya, dan dia melakukan apa yang biasa dilakukan oleh seorang anak kepada ayah, dan begitu pula Ibrahim melakukan apa yang biasanya dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya. Mereka saling melepas rindu, ya, setelah perpisahan, ya, dalam kurun waktu yang cukup panjang. Singkat cerita, kemudian mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun kembali, untuk meninggikan kembali pondasi Baitullah, ya, pondasi Ka'bah, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, ingatlah ketika Ibrahim, ya, meninggikan pondasi Baitullah bersama dengan Ismail. Lalu kemudian setelah mereka selesai, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, mohon terimalah
amal soleh yang kami lakukan ini. Jadi ini juga memberikan satu pelajaran penting bagi kita, bahwa bahkan seorang manusia semulia Ibrahim pun tidak pernah mengantongi atau tidak pernah merasa memiliki jaminan bahwa amal soleh yang dia lakukan itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu penting untuk dimiliki oleh seorang hamba, agar kemudian sang hamba itu tidak terjebak dalam penyakit gurur, ya, tertipu dengan kesolehannya sehingga dia merasa bangga, sombong, ya, ujub dengan kesolehannya sebagaimana yang terjadi pada iblis. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kira-kira itu ya penjelasan singkat ya tentang seperti apa kawasan Jazirah Arab dan tentang seperti apa suku dan komunitas masyarakat yang pernah ada dan masih ada sampai hari ini di kawasan Jazirah Arabia. Dan kita juga sudah menyinggung dari mana asal muasal keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui jalur Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam kesempatan yang akan datang. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.